وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Soal yang ke-8. Ma hukmu qatlil waladi khasyatal faqri? Apa hukum membunuh anak karena takut miskin? Jawabannya nahallahu ta'ala an qatlil waladi khasyatal faqri. Bahwasanya Allah melarang seorang membunuh anaknya karena takut fakir, karena takut miskin. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Dalam surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi mereka rezeki dan kalian juga. Ini ayat ini ada dua yang bentuknya seperti ini. Yang satu dalam surat Al-An'am. La taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kalian miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi kebalikannya. Saya ulangi. Dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan nahnu narzuqukum, kami yang memberi kalian rezeki, wa iyyahum, dan mereka juga, si anak juga. Dalam surah Al-Isra Allah menyebutkan nahnu narzuquhum, kami yang memberi mereka rezeki, wa iyyakum, dan kalian juga. Para ulama mufassirin menjelaskan apakah ini bolak-balik seperti ini, maknanya sama saja, beda ikhwah. Ketika dalam surah Al-An'am Allah mengatakan la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum, kumnya duluan, wa iyyahum baru mereka. Jangan kalian bunuh anak kalian karena miskin. Artinya dalam surah Al-An'am kondisi orang tua itu sudah miskin. Ya, karena kemiskinan ini akhirnya dia bunuh anaknya. Makanya untuk menjawab ini Allah katakan nahnu narzuqukum
wa iyyahum. Sungguhnya kami yang memberi kalian rezeki. Jangan khawatir, walaupun kalian miskin, itu anak yang datang kepada kalian, itu kami yang memberi rezeki. Dan kalian juga. Demikian. Jadi agar Allah ingin memberikan jaminan kepada orang tua, walaupun dia miskin, dia punya anak, jangan dibunuh. Ya. Karena yang menjamin rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menjamin rezeki kalian. Jadi kalian tidak usah takut. Ya. Tidak usah khawatir, tidak usah takut sampai membunuh anak, tidak usah. Ya, tidak usah. Makanya Allah katakan nahnu narzuqukum. Kami yang memberi kalian rezeki, yaitu orang tua, wahai ayah bunda, kami yang memberi kalian rezeki. Untuk meyakinkan kepada orang tua, jangan khawatir dengan kemiskinan. Walaupun kalian punya anak 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, kalian dalam keadaan fakir, jangan sekali-sekali bunuh anak kalian. Yang memberi kalian rezeki itu kami, kata Allah. Makanya baru kemudian nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan mereka juga. Jadi ditekankan di sini kumnya kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Artinya ini orang bukan miskin, orang tuanya bukan miskin. Orang tuanya dalam keadaan berkecukupan, tapi akhirnya dia bunuh anaknya apa? Karena nanti dia takut jatuh miskin. Karena dia sudah berkecukupan sekarang, karena ada anak, dia khawatir dia tadinya dari berkecukupan akhirnya jatuh miskin. Kalau tadi kan memang orang tua dalam keadaan miskin. Kalau yang kedua ini orang tuanya berkecukupan, tapi akhirnya dia mau bunuh anaknya karena takut nanti dia jatuh pada kemiskinan. Makanya Allah katakan, ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi mereka rezeki. Wa iyyakum, dan kalian juga. Artinya kalian gak usah bunuh. Kalian gak akan berkurang kekayaan kalian dengan adanya anak. Karena yang memberikan rezeki si anak itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya, ikhwah. Saya ulangi untuk surah Al-An'am, ya, nahnu narzuqukum wa iyyakum, yaitu karena orang tua dalam keadaan miskin, ya, sehingga dia bunuh anaknya karena kemiskinan tersebut. Nanti anaknya dengan adanya anak berikutnya, lahir anak, ini anak ini akhirnya membuat kemiskinannya semakin miskin, gitulah kira-kira. Dalam surah Al-Isra, ya, orang tua sudah dalam keadaan berkecukupan, ya, dan takut jatuh miskin gara-gara dia punya anak. Makanya Allah katakan nahnu narzuquhum, enggak usah takut karena kami memberi mereka rezeki. Jadi kamu enggak akan jatuh miskin gara-gara lahirnya anakmu. Wa iyyakum, dan kalian juga sebenarnya kami yang memberikan rezeki. Jadi intinya di sini tidak boleh membunuh anak. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin para pemirsa pernah mendengar kebiasaan orang-orang Arab Quraisy waktu dahulu sebelum datang Islam, di mana mereka kebiasaan mereka itu membunuh anak perempuan yang lahir. Ya, membunuh anak perempuan yang lahir. Mereka punya dua cara itu membunuh anak perempuan. Yaitu pertama, ketika istrinya melahirkan, mereka sudah sediakan lubang, ya, mereka sudah sediakan lubang. Ketika yang lahir itu perempuan, langsung dilemparkan ke dalam lubang, ditimbun, langsung ditanam hidup-hidup. Kalau dia yang lahir laki-laki, maka dibiarkan. Itu cara pertama. Cara kedua, anak perempuan ini dibiarkan sampai usia sekitar 6 tahun begitu. Lantas si ayah pura-pura ingin jalan-jalan ke rumah kerabatnya dengan membawa si anak. Disuruh ibunya untuk dandanin anaknya, dibawalah oleh ayah. Kemudian si ayah sudah menyediakan lubang untuk si anak. Si ayah mengatakan, "Nak, tengok tuh dalam lubang." Ketika si anak melihat ke dalam lubang, ditolak oleh ayahnya, kemudian ditanam hidup-hidup. Itulah bejatnya, itulah biadabnya orang Arab dahulu. Menguburkan hidup-hidup anak perempuannya dengan tanpa tega sedikit pun. Kisah ini, ikhwah, diawali dari kisah Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi ini, dia kan dahulu kan orang kabilah Arab itu saling berperang. Qais bin Asim ini berperang menghadapi musuh-musuhnya. Dan pada waktu itu ternyata anak
ataupun anak perempuan Qais bin Asim ini menjadi tawanan oleh musuhnya. Tapi bagi si musuh, dia jadikan anak putri dari Qais bin Asim At-Tamimi ini menjadi istri. Kan biasanya dijadikan budak ya. Kali ini enggak, malah dijadikan sebagai istri. Kemudian antara Qais bin Asim dengan suami anaknya ini terjadi perdamaian. Ya, terjadi perdamaian. Kemudian Qais bin Asim memberikan pilihan kepada si anak. Suaminya juga memberikan pilihan kepada istrinya. Istrinya yaitu anak Qais bin Asim At-Tamimi. Silahkan kamu mau pilih ayahmu atau mau tetap bersamaku. Itulah kesepakatannya antara Qais bin Asim dengan laki-laki yang telah memperistri anaknya. Sementara itu adalah musuhnya. Ternyata si putri, anak Qais bin Asim lebih memilih suaminya ketimbang ayahnya. Maka marahlah Qais bin Asim At-Tamimi. Dan dia pun bersumpah. Semenjak itu dia bersumpah, apabila dia punya anak perempuan maka langsung dia kuburkan hidup-hidup. Demikian, ikhwah. Disitulah awal daripada orang-orang Arab menanam hidup-hidup, menguburkan hidup-hidup anak perempuan, karena dianggap telah membuat malu, mencoreng wajah ayahnya. Demikian, ikhwah. Ya, akhirnya diikuti oleh orang-orang Arab pada saat itu. Demikian. Maka dalam ayat pun disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan itu bertanya bi ayyi dzambin qutilat. Ditanyakan bi ayyi dzambin qutilat, kalian itu dibunuh karena apa? Apa alasannya? Ya, tentu tidak ada alasan. Demikian, ikhwah. Jadi intinya ya, membunuh anak tentunya tidak dibolehkan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah ayyu dzambin a'zam. Ya Rasulullah, dosa mana yang paling besar? Dosa mana yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kata Rasulullah. Dosa yang besar, yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Adapun sekutu-sekutu yang lain itu tidak menciptakan apapun terhadap dirimu. Jadi Allah yang menciptakan kamu, kamu malah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qultu tsumma ayyun. Kemudian apa lagi Rasulullah dosa besar yang terbesar? Qala anta qatula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Setelah itu yaitu engkau membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Allahu akbar. Ya, karena takut jatah makannya berkurang, takut dia tidak bisa memberi makan anaknya, akhirnya dibunuhnya anaknya. Ikhwah, ini banyak terjadi sekarang. Ya, banyak kejadian seperti ini, ikhwah. Karena dia merasa dia fakir, dia punya anak, akhirnya bagaimana? Dia bunuhlah anaknya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk memberi makan anaknya. Seolah dia merasa bahwasanya yang memberi makan dia anak itu adalah dia. Demikian, ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dosa besar yang terbesar setelah mensekutukan Allah yaitu membunuh anak karena takut dia makan bersama dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Nabi SAW, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat. Sesungguhnya harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu, kepada orang tua. Wa man'an wahad, yaitu orang yang tidak mau memberi, wahad tapi suka meminta. Minta. Kalau untuk dia, masya Allah, dia aja, tapi dia nggak pernah memberi, saking bakhilnya. Wa wa'dul banat, dan membunuh anak perempuan. Demikian, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.